Partai Golkar menilai tak ada alasan memakzulkan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini menurut Partai Golongan Karya. Katanya tidak ada alasan untuk memakzulkan Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Lalu bagaimana menurut para netizen? Apakah memang benar tidak ada alasan, tidak ada satu dasar hukum yang bisa memakzulkan Gibran Raka Buming Raka? Silakan para netizen berkomentar dengan baik dan sopan, saling menghargai perbedaan pendapat. Nah, kalau menurut kami, proses pencalonan Gibran Raka Buming Raka menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia itulah yang cacat hukum. Mengapa? Karena di dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017, ya, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, yaitu syarat minimal capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun. Jadi usia paling rendah adalah 40 tahun. Ini adalah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, yaitu tentang batas minimal capres dan cawapres, yaitu berusia paling rendah 40 tahun. Nah, namanya Undang-Undang Pemilu ini kan dibuat dan disepakati bersama. Seharusnya dijalankan bersama sampai akhir masa jabatan atau akhir Undang-Undang Pemilu ini direvisi bersama-sama. Tidak boleh diubah-ubah di tengah jalan seenaknya. Nah, masalahnya batas usia minimal capres dan cawapres dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, yaitu berusia paling rendah 40 tahun, tiba-tiba diubah-ubah, diganti kalimatnya ditambah-tambah oleh MK. Nah, pertanyaannya, apakah MK itu suatu lembaga yang berhak merevisi undang-undang, menambah kalimat atau mengurangi kalimat? Inilah yang harus dijawab. Kan amar putusan dalam putusan MK nomor 90 PUU strip ya Romawi 11 tahun tahun 2023 adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun. Kemudian ada tambahan kalimat atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ini kata Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan putusan MK nomor 90 PU strip 11 strip 2023 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 bulan 10 tahun 2023. Ini menurut Anwar Usman. Nah, coba kita kritisi sedikit. Sekali lagi ya, Undang-Undang Pemilu itu sudah dibuat dan disepakati tahun 2017. Tiba-tiba tahun 2023 tidak melalui mekanisme yang benar, melalui DPR yang melibatkan banyak pihak untuk mengubah syarat capres dan cawapres. Jadi tidak bersama-sama dengan lembaga yang harus membuat undang-undang. Yang harus membuat undang-undang kan legislatif. Namanya legislasi membuat undang-undang. Nah, undang-undangnya yang masih berlaku adalah batas minimal usia capres dan cawapres itu tidak boleh kurang dari 40 tahun. Ini yang undang-undang yang sudah dibuat nih. Tiba-tiba masuk di MK.
MK ini kan Mahkamah Konstitusi yang harus menjalankan amanat undang-undang. Tapi mengapa tatkala ada pemohon itu berkali-kali awalnya ditolak, ya bisa lihatlah kronologinya. Tiba-tiba tatkala Gibran Raka Buming Raka ingin ya secara nafsu syahwat, sekali lagi ini nafsu syahwat, ingin dicalonkan menjadi cawapres bergandengan dengan Pak Prabowo Subianto, tiba-tiba di tengah jalan konstitusi undang-undang yang dibuat disepakati bersama diubah-ubah, kalimatnya ditambah-tambah. Nah, ini apakah Mahkamah Konstitusi itu adalah suatu lembaga yang berhak membuat undang-undang seperti legislasi? Kan jawab sajalah, jawab secara jujur. Nah, kalau bangsa dan negara kita seperti ini terus, kapan bangsa dan negara kita ini bisa maju? Lawang undang-undangnya saja bisa ditikung di tengah jalan seenaknya demi nafsu syahwat. Cobalah direnungkan. Inilah yang harus menjadi konsentrasi dari seluruh forum purnawirawan TNI. Jadi nggak usah menyinggung tentang fufu fafa, nggak usah tentang menyinggung ijazah Jokowi atau ijazah Gibran, nggak usah. Jadi konsentrasi masalah konstitusi undang-undang yang sudah disepakati bersama. Bolehkah manusia membuat undang-undang? Boleh, asalkan tidak bertentangan dengan yang sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulullah SAW. Jadi syaratnya asalkan tidak bertentangan. Nah, undang-undang pemilu ini tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah. Boleh diterapkan di dalam kesatuan ini, Negara Kesatuan dan Persatuan Indonesia, dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tetapi harusnya seluruh bangsa dan pemimpin negara kita ini menghormati kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Jangan hanya gara-gara ada nafsu syahwat kemudian undang-undang itu direvisi justru di Mahkamah Konstitusi, yang mana ini adalah Mahkamah Konstitusi bagian daripada yudikatif, bukan legislatif. Ayo coba kita jawab, apakah Mahkamah Konstitusi itu adalah legislatif? Mahkamah Konstitusi itu kan yudikatif. Nah, ini bagaimana? Inilah yang disebut cacat undang-undang, cacat hukum. Dan kalau ini dibiarkan terus, Masya Allah, sebenarnya kita akan dapat laknat. Karena di tengah jalan demi hanya suatu nafsu ambisi, mengapa Gibran tidak sabar aja nunggu nanti? Atau gitu ya, undang-undangnya direvisi bersama melalui DPR, MPR gitu. Baru itulah yang bisa memenuhi syarat standar, dan itu kan wajar karena saat itu yang menjadi presiden adalah Pak Jokowi. Demikian.